bisa diselesaikan tentunya dengan penyelesaian yang terbaik. Mulia-mulia Allah, kemarin kita sudah berbincang tentang beberapa perkara-perkara penting yang masuk dalam pandangan imam-imam mazhab, terkhusus ibadah yang kita kerjakan sehari-hari. Kemarin kita sudah bincang sebagian masalah wudu, juga sebagian masalah sholat. Kita sudah bahas beberapa syarat wajibnya, syarat sahnya. Syarat wajibnya adalah masuk waktu, syarat sahnya adalah menutup aurat, syarat sahnya juga adalah suci dari hadas maupun najis, sehingga kita perlu berwudu ataupun mandi. Kemudian ada rukun-rukun juga berupa niat, kemudian takbiratul ihram. Karena bacaan di dalam sholat itu yang merupakan rukun adalah takbiratul ihram, kemudian qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, kemudian lagi yang akan menjadi bacaan juga adalah tahiyat, kemudian nanti sholawat, dan yang terakhir salam. 5 ini saja yang wajib kita baca di dalam sholat. Sisanya itu adalah sunnah berupa tasbih dan lain sebagainya. Kita sudah bahas bahwa niat itu qasdu syai' muqtarin bil fi'li, melakukan sesuatu dengan disengaja. Ya, antara niat dengan perbuatannya itu nempel, iktiran, menyatu. Tidak boleh niatnya tadi di bawah, pelaksanaannya di sini. Jadi iktiran adalah menyatunya antara niat dengan perbuatan. Kemudian baca Al-Fatihah, bagian juga pada rukun. Mazhab Syafi'i mengatakan sesuai dengan hadis Nabi, bahwa dalam yaqra bi Fatihatil Kitab, siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab, Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, meskipun dia sebagai makmum. Jadi menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca sholat jahran atau sirran. Sholat yang jahar, jelas, nyari, seperti maghrib, isya, subuh, makmum tetap wajib membaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi antara satu bacaan ke bacaan Nabi membuat jeda. Dari Al-Fatihah ke ayat ada jedanya. Jadi jeda inilah yang dimanfaatkan oleh mazhab Syafi'iyah bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Sementara mazhab lain seperti Hanafi tidak wajib. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Sehingga kata Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang katakan, kan ada jelas dalilnya. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Kata Hanafi boleh. Buktinya orang yang masbuk ternyata tidak membaca langsung ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ruku, selesai. Kata mazhab Syafi'iyah bahwa itu kan khususiyat, khusus. Tapi rakaat selanjutnya dia tetap wajib mau membaca, situasional yang kata mazhab Syafi'i. Kemudian ruku ini yang wajib adalah perbuatannya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku, tangannya dia renggangkan, kemudian punggungnya dia ratakan, kepalanya tidak terlalu mendongak, juga tidak terlalu menunduk, baina dzalika. Jadi di antara menunduk dan mendongaknya. Jadi rata. Sampai kata sahabat, seandainya ditumpahkan air di punggung Nabi ketika dia ruku, air itu gak akan tumpah. Menunjukkan datarnya, ratanya rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ruku, yang diwajibkan di dalam ruku itu ada hanya tumak ninah, di dalam ruku. Jadi kalau kita bahas dalam kitab yang lebih panjang, rukun sholat itu setiap satu rukun ada tumanina, setiap rukun tumanina, setiap rukun tumanina, setiap rukun tumanina, sehingga rukun sholat itu bisa jadi 36. Nah, padahal asalnya nanti hanya 13. Kenapa banyaknya tumanina? Dari bacaan ke bacaan juga harus tumanina, karena tumanina ini bagian daripada rukun yang harus dilengkapi. Ruku atau sujud wajib tumanina.
Kalau Nabi sujud tangannya di apa ini namanya? Dirapatkan. Kalau rukuk tadi tangannya renggang, diletakkan di lutut. Di lutut. Beberapa teman-teman kita itu suka meletakkan tangan di betis tulang kering. Yang sunnahnya Nabi itu adalah letakkan tangan di lutut, punggung didatarkan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia meletakkan wajahnya baina yadayhi, di antara dua tangannya. Jadi tangannya itu mengepit dua tangannya ini mengepit wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sujud letakkan tangan, jadi wajah di antara dua tangan. Tidak tangannya ke depan, juga tidak ke belakang. Ya. Kecuali mazhab Syafi'i mengatakan kecuali perempuan ketiaknya ini rapat, tangannya pahanya nyatu ke perut, itu perempuan. Nah, sementara laki-laki kalau mazhab Syafi'i cukup mengangkat saja dari karpet, dari tempat lantai kita, diangkat tangan, jadi tidak nempel. Sementara mazhab Hanafi tidak cukup diangkat, tapi harus direnggangkan. Jadi kayak lebarkan sayap begitu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i yang penting terangkat. Yang penting terangkat. Antara lutut dengan siku ada furjah katanya, ada jarak shibran, sejengkal, itu sudah cukup. Kadang ada juga orang yang berlebihan, dia sujudnya jauh. Ada juga yang karena space-nya sempit, jadi dia kayak perempuan. Pada intinya sujud itu kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Ini paling inti. 1 tulang kening, 2 tulang tangan, 2 tulang lutut, 2 tulang ujung kaki. Jadi kalau sujud, ujung kaki harus menapak, lutut harus menapak, telapak tangan harus menapak, kening harus menapak. Sementara hidung itu cuma sunnah menurut mazhab kita Syafi'iyah. Tapi mazhab Hanabilah Hambali, hidung ini wajib. Ini agak cocok, buat kita ini, karena hidung kita pesek. Kalau dipaksain hidung, gigi yang nempel, bukan hidung, karena gigi kita lebih mancung daripada hidung. Jadi menurut mazhab Syafi'i, makanya paling aplikatif untuk kita di Indonesia, sunnah saja meletakkan kening dan hidung, ini sunnah jadi menurut mazhab Syafi'i. Tapi 7 tulang ini dalam sujud wajib. Mazhab Hambali ya mereka makanya alhamdulillah juga cocok untuk orang-orang Arab itu pakai mazhab Hambali cocok. Makkah Madinah itu kebanyakan Hambali. Mesir itu sebagian, di luar Kairo kebanyakan mazhab Syafi'i. Sementara di Kairo itu mazhab Hanafi. Jadi kami di Al-Azhar kalau belajar fikih itu 2 saja. Hanafi, ghairu Hanafi. Gitu aja. Kenapa mereka mazhab Hanafi? Jadi mazhab Hanafi yang dipelajari, dan satu lagi ghairu Hanafi. Ghairu Hanafi itu cenderung kepada Syafi'i. Kenapa? Karena 2 aliran ini yang paling besar. Kenapa paling besar? Hanafi punya basic usul fikih, Syafi'i punya basic usul fikih. Jadi fikih itu berkembangnya dari usul fikih. Meskipun diyakini oleh para ulama, Imam Syafi'i lah orang pertama yang meletakkan ilmu usul fikih. Tapi dibantah oleh orang Hanafi. Katanya bukan Syafi'i, Hanafi yang pertama. Syafi'i itu mengambil karyanya Hanafi. Ini namanya perang mazhab itu biasa. Sekarang aja adem. Al-Azhar itu mihrab tempat sholatnya itu 4. Dulu setiap mazhab punya mihrab sendiri, punya imam sendiri, sholatnya gantian. Sampai sekeras itu. Kita kan nggak nyampe sebegitu. Mau mazhab apa imamnya 1, udah sholat di belakang. Yang paling mentok kita sini ya sholat masing-masing ya di masjid masing-masing. Al-Azhar itu pernah mihrab yang 4 itu dipakai 4 mazhab. Tapi kemudian disatukan. Disatukan jadi 1 imam. Ahli sunnah wal jamaah, tapi masing-masing dengan mazhabnya, masing-masing dengan bacaannya, masing-masing dengan gerakannya. Tapi ada hikmahnya, akhirnya ilmu mazhab ini hidup. Ilmu mazhab itu di Mesir itu hidup. Jadi orang mengerti dia mazhab apa, imamnya bagaimana. Jadi tidak merasa ini mazhab ini, ini mazhab ini. Jadi terbuka lebar bagi mereka untuk saling toleransi dalam bermazhab.
Kemudian begitu juga salam. Ya, maaf, tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat. Ini standar. Nah, di dalam tahiyat mazhab Syafi'i sunnahkan untuk menggerakkan tangan. Asyhadu an la, ketika Allah ilah. Mazhab Syafi'i itu saja. Sementara mazhab Hanafi dia nggak sunnahkan, itu tidak perlu. Mazhab Hambali malah dari awal harus digerakkan. Tapi belakangan memang ada kayak menulis asyhadu an la. Dia menulis syahadat. Dan mazhab Syafi'i cuma asyhadu an la ilaha illallah. Udah, yang penting ada gerak. Sesuai dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat, kami sholat bersama Nabi. Saking dinginnya kami berselimut, Nabi pun sholat berselimut. Ya, karena Nabi sholatnya berselimut, kami melihat saja bahwa selimut Nabi itu goyang-goyang di dalam. Berarti jari Nabi bergerak-gerak. Maka kata mazhab Hambali, Nabi menggerak-gerakkan dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita lihat orang sholat dari awal sampai akhir gerak-gerak di mazhab Hambali udah selesai. Baru nanti ditutup dengan sholawat. Sholawat yang wajib itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sementara kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah bagian daripada sunnah, sama doa sesudahnya. Ya, doa sesudah tahiyat itu juga bagian daripada sunnah. Semua mazhab katakan itu sunnah, tidak ada yang berbeda. Akhirnya ditutuplah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Menurut mazhab Hanafi ini yang wajib, rukun. Sementara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi cukup katakan assalamu, udah selesai. Gak perlu dengan alaikum. Assalamualaikum, gak perlu. Assalamu. Jadi maafnya kalau ada orang assalamu kentut, udah sholatnya asal. Karena sudah masuk assalamu. Tapi mazhab Syafi'i assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sunnahnya ya ini apa namanya ini? Wajah memang dipalingkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat kalau beliau sholat pipinya bayadu wajhi, putihnya wajah Nabi itu kelihatan orang yang di belakang. Jadi tidak pakai hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak begitu. Jadi betul-betul assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak bergerak apa namanya? Bahu tidak berputar tapi wajah yang berputar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditambah oleh Maliki, kata Maliki mengucapkan salam itu harus menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Maliki. Kalau Syafi'i boleh assalamualaikum warahmatullahi. Maliki harus menghadap kiblat. Nah, kenapa kiblat ini sesuatu banget di dalam fikih? Ya, selain menghadap wajah kita ke sana, tangan pun ketika kita sujud juga harus menghadap. Karena li ta'ziman, untuk li ta'zim, ta'ziman lil Ka'bah, pengagungan terhadap Ka'bah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat kita. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menjadi perbedaan mencolok di dalam mazhab terkhusus sholat sunnah. Menurut mazhab Hanafi, sholat sunnah yang kita yakini witir hukumnya sunnah, tapi menurut mazhab Hanafi wajib. Siapa yang tidak sholat witir sampai masuk waktu subuh, kata mazhab Hanafi, wajib dia qadha. Jumhur ulama khususnya Syafi'iyah katakan witir itu sunnah muakkad. Mazhab Hanafi berdalil dengan dalil yang banyak. Innal witra haq. Kata Nabi, witir itu hak. Masyru' artinya disyariatkan. Ya, sehingga mazhab Hanafi katakan siapa yang sampai subuh tidak melaksanakan sholat witir, wajib dia qadha witirnya. Menurut mazhab Hanafi. Sementara mazhab kita yang membedakannya adalah witir itu adalah sunnah. Nah, lalu bagaimana kunut? Kunut di dalam mazhab berbeda juga. Ada yang kunut sebelum ruku, ada yang sesudah ruku. Syafi'iyah setelah ruku.
Di Mesir kita pernah sholat bareng di pinggiran Kairo. Setelah baca ayat Allahumma hadina fiman hadait, ya kita ini kan sholat ngayal-ngayal. Tahu-tahu teman saya di sebelah langsung ruku, Allah kan gitu, langsung ruku. Dan saya kan melihat teman saya ruku di sebelah sini, bingung mau saya apain, mau ketawa takut. Ya, akhirnya apa? Orang Mesir yang di sebelah sananya itu ngangkat kerah lehernya, diangkat. Itu lama, dia tidak sadar kalau Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Gak sadar tuh, sampai 2-3 doa, gak sadar, ditarik. Ya. Mazhab Syafi'i kunutnya seperti kunut yang biasa kita dalam Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Kemudian di ujungnya nanti ada silentnya. Kenapa? Karena 5 yang pertama ini doa. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa qina syarra ma qadar fa innaka taqdir wa la yuqalib wa innahu la yuzillu wa la yu'izzu man hadait tabaraka rabbana. Ini yang belakangan ini cuma tasniah, apa namanya? Sana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut mazhab Syafi'i 5 ini jahar, sisanya silent. Menurut mazhab Maliki semuanya jahar. Dari awal sampai akhir jahar. Lah, lalu bagaimana? Apa yang diucapkan oleh makmum? 5 pertama saja makmum amin, 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 amin. 5 saja. Di selanjutnya karena itu bukan doa, maka tidak ada amin. Yang ada apa? Kalau orang Mesir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Ini adalah pujian. Nah, orang Indonesia kalau dijaharkan semuanya amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, amin. Mana doanya? Ya, makanya mazhab Syafi'i itu silent kan, setelah yang 5 itu disilentkan. Ya, artinya masing-masing orang baca sampai ke selawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi perbedaan di dalam pelaksanaan sholat sunnah, terkhususnya sholat witir. Kalau tarawih kemarin sudah kita bincang. Dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada beberapa hal yang akan sangat berhubungan antara ibadah dengan muamalah. Kita tahu bahwa sholat Jumat ini adalah ibadah, tapi dia berhubungan dengan muamalah. Idza nudiyatis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata Allah, kalau sudah dipanggil kalian pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera melaksanakan dzikrillah. Itu adalah mengingat Allah, bukan cuma ingat Allah, enggak begitu, tapi segera sholat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Siapa yang melakukan jual beli ketika sholat Jumat sedang dilaksanakan, maka menurut mazhab Syafi'i jual belinya sah, tapi dia berdosa. Jual belinya sah. Kenapa sah? Karena syarat rukunnya terpenuhi. Jadi syarat rukun jual beli, misalkan ada al-aqidan, 2 orang yang berakad, penjual ataupun pembeli. Adanya harga, adanya barang, adanya ijab qabul, sudah terpenuhi, ini beres. Tapi dia berdosa karena melanggar ayat wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Salat Jumat di dalam mazhab Syafi'i minimal 40 orang. 40 orang baru dianggap sebagai pelaksanaan sholat Jumat yang sah. Tapi mazhab Maliki katakan 12 orang cukup. Jadi 12 orang sudah cukup, satu imam dan khatib, imam merangkap khatib, ya sisanya 11 orang sebagai jemaah. Cuma yang menjadi perbedaan mencolok lagi mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, bahwa sholat Jumat harus dilaksanakan di masjid jami'. Apa masjid jami' ini? Kalau dalam bahasa Indonesia ada masjid, ada musola. Ada masjid, ada musola. Di dalam bahasa Arab atau dalam fikih, yang namanya masjid yang kita sebut sebagai masjid itu adalah jami'. Jami'. Yang namanya musola itu adalah masjid.
ini bisa dianggap musola, bisa dianggap masjid, tergantung dari tinjauan mana. Yang namanya jami itu adalah sholat 5 waktu dikerjakan di situ. Itu udah dianggap jami. Jadi kalau ada tempat di situ dilaksanakan sholat 5 waktu, maka dianggaplah itu jami. Sholat berjamaah 5 waktu, dianggap itu jami. Ya, sementara yang kita sebut sebagai musola, sebenarnya itu juga bisa berfungsi sebagai jami. Cuma kadang Indonesia enggak, itu bukan masjid, itu musola. Biar besar, tapi kalau dinamai musola ya musola. Tidak boleh sholat Jumat menurut kita. Padahal menurut jumhur ulama, yang namanya tempat dilaksanakannya sholat 5 waktu adalah jami. Tapi ada yang mengatakan jami itu khasnya adalah kalau dilaksanakan sholat Jumat di situ, barulah namanya jami. Kan repot lagi gitu ini. Kan agak bulat itu namanya. Kalau dilaksanakan sholat Jumat biar namanya musola, tapi kalau dilaksanakan sholat Jumat di situ, maka secara otomatis itu namanya jami. Implikasinya apa? Menurut mazhab Syafi'i, kalau ada beberapa masjid di kampung, harus ada satu yang menjadi jami. Jami itu kumpulan, ngumpul, jamaah itu ngumpul semua di situ. Jadi sholat Jumat harus ngumpul di satu masjid. Ini agak susah diaplikasikan ini. Kayak di Balikpapan ini mungkin kayak masjid-masjid besar, kayak masjid Taqwa, kayak masjid Islami, ya masjid-masjid besar itulah baru dianggap jami. Sementara masjid-masjid kecil lainnya tidak dianggap jami, sehingga sholat Jumat itu tidak sah kalau mengikut mazhab Syafi'i yang kental. Nah, tapi kan ini susah diaplikasikan. Bagaimana mungkin kita di Karyangau harus ikut sholat Jumat ke Islamic Center? Pertama jaraknya jauh, terus juga dia ngumpulnya barangkali tidak muat dan sebagainya. Sehingga mazhab Syafi'iyah ini pun berkembang. Berkembangnya mengatakan apa? Ada yang membolehkan. Kenapa? Karena zuruf situasi yang tidak mungkin bisa bikin kita ngumpul di satu tempat. Gimana mungkin kita kalau sekarang ngumpulin orang di satu masjid untuk sholat Jumat, katakanlah wilayah Balikpapan apa di utara ya, itu barat. Nah, untuk mengumpulkan Balikpapan barat seberang-seberangnya sana ke Kampung Baru kan sulit. Ya karena adanya masyarakat kesulitan itu, maka dianggap boleh, dianggap sah sholat Jumat meskipun di masjid kayak begini. Bahkan mungkin saya tidak tahu sholat subuh ada tidak malam-malam di sini, wallahu a'lam. Ada ya. Nah, ya yang penting yukom, intinya tadi didirikan sholat 5 waktu di sini, ada Jumatan di sini, maka secara jumhur sudah dianggaplah ini sebagai jami dan insya Allah sah sebagai sholat Jumat di dalamnya. Nah, jual beli pada saat sholat Jumat berlangsung, jual belinya sah tapi berdosa. Tapi mazhab lain katakan tidak sah dan batil. Batil itu artinya tidak sah jual belinya. Terus bagaimana? Mereka harus ulang lagi akad yang baru setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, akad yang baru, ijab qabul yang baru. Karena dalam jual beli itu ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Nah, 2 orang yang menjadi penjual dan pembeli akidah, 2 pihak penjual dan pembeli, ada syarat tertentu. Harus balik akil. Maka anak-anak tidak sah jual beli. Menurut mazhab Syafi'i yang kental bahwa anak-anak mutlak tidak sah jual beli. Nah, kalaupun yang dianggap sah nanti anak-anak yang mumayyiz. Anak-anak belum balik tapi sudah ngerti mana yang baik, mana yang benar. Anak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu sudah mumayyiz. Boleh bertasarruf jual beli, bertransaksi, boleh. Tapi kalau ghairu mumayyiz, tidak sah jual belinya. Kan banyak itu emak-emak suruh anaknya umur 5 tahun ke warung beli garam, bawa uang 1.000. Menurut mazhab Syafi'i ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Anak-anak belum balik. Ya. Menurut mazhab Hambali sah apabila anak ini sebagai perantara. Perantara emak yang jual beli emaknya, dia cuma bawa uang 10.000 ditulis kertas.
Atau dia cuma ngomong garam, oh ini berarti mau garam. Udah, ini dianggap sebagai perantara. Dan itu ada syaratnya juga, syaratnya harus jual beli hal-hal yang remeh kecil. Jadi anak-anak yang ke warung jajan sendiri, kalau menurut mazhab Syafi'i sebenarnya nggak sah. Nggak sah itu berarti apa? Jual beli kita salah. Harus yang berjual beli siapa? Orang tuanya, walinya. Biar anaknya ngambil tapi yang ngomong ambilkan ini, beli ini. Berkembanglah zaman. Sementara muamalah ini kan mengalami perkembangan. Orang nggak lagi pakai kayak saya kaget 2000 berapa saya ke Banjar itu. Awal-awal pertama kali papan saya ke Banjar. Apa katanya? Tukar katanya. Saya tukar ya katanya. Di situ udah ngerti tukar. Apa yang ditukar? Saya kasih lagi. Iya ini tukar barang. Dia bilang iya tukar, nggak apa-apa. Lihat tukar. Karena mungkin dia saya nggak paham, saya nggak paham. Iya saya jual ya. Oh iya saya beli. Karena orang Banjar kan tukar katanya. Tukar barang katanya. Saya kira disuruh tukar yang saya beli tadi udah dibungkus kok suruh tukar lagi. Ini apaan ini orang ya? Saya ikutin aja tukar barang. Ternyata bahasanya Banjar tukar itu ya jual beli gitu loh. Menukar barang berarti tukar itu beli atau jual. Nah, itulah bahasa Banjar. Karena secara bahasa Arab al-bai' itu tabadul, bertukaran gitu loh. Tabadul itu berganti, barangku jadi milikmu jadi kan bertukaran. Tidak salah mereka kalau menyebutnya itu tukar. Tabadul al-bai'u bimana at-tabadul. Bertukar barang. Cuma karena saya tidak paham bahasa Banjar, saya kasih balik gitu. Didorong lagi saya bilang katanya tukar. Iya maksudnya tukar barang, saya jual barang. Oh saya beli. Sekarang ini sudah nggak ada lagi. Ya, sudah nggak ada lagi. Ya, bahkan kita berkembang jauh daripada itu. Kita pesan di sini datang dari Cina, Alibaba. Ya, kapan kita bertransaksi jual beli dengan orang Cina? Gimana kita bertasarruf? Nggak ada. Sehingga ditarik oleh para ulama hukumnya ini apa? Berjual beli dengan ijab qabul bil kitabah, dengan tulisan. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Masuk pesanan, di akun Shopee-nya, di akun Tokopedia-nya, di akun Lazada-nya ada tulisan, dia mau beli ini. Jadi sah. Ijab qabulnya sah karena ada kitabah. Tidak ada syarat penjual dan pembeli harus bertemu dalam satu majelis. Tidak ada syarat. Yang penting ada penjual, ada pembeli, dua-duanya baligh, dua-duanya berakal. Cukup. Tidak harus saling bertemu. Bil kitabah boleh, dengan wakil boleh, perantara. Misalkan ada teman kita Jakarta minta belikan di sini misalkan mobil-mobil proyek itu loh, mobil-mobil apa namanya double cabin itu kan. Nah, ayo carikan aku mobil-mobil second dari Kalimantan. Gak masalah, kita yang cariin, kita yang bayar, tapi yang beli sebenarnya teman kita di Jakarta ataupun di Jawa. Sah. Tidak harus antara penjual pembeli harus ketemu, boleh diwakilkan. Nah, Masya Allah. Jadi luar biasa akad syariat ini mengalami perkembangan karena muamalah ini berjalan sesuai dengan zamannya. Gak bisa kita mentok pegang pokoknya Syafi'i, gak bisa karena zaman berubah. Muamalah itu mengalami perubahan. Ibadah itu jadi dalam Islam itu ada nama tawabit wal mutaghayyirat. Ada yang tetap tidak mengalami perubahan. Seperti akidah, ibadah. Ibadah ini hampir tidak ada mengalami perubahan. Kecuali hal-hal kecil lah. Kayak pelaksanaan haji. Arafah itu kan diluaskan sekarang. Dulu Arafah kawasannya dari sini sampai sini. Karena kata Nabi kawasan ini sampai sini adalah Arafah. Jadi dipakai dengan Arafah. Tapi karena jamaah haji semakin tahun membludak, dibikin pelebaran. Arafah jadidah. Ini Arafah baru. Jadi ada tanah Arafah baru. Jadi perubahannya begitu-begitu saja. Dulu sholat di Ka'bah itu sofnya lurus. Dulu sofnya sholat di Ka'bah itu lurus. Di zaman tabi'in lah baru dibikin melingkar. Jadi mengalami perubahan. Dulu sholat dari satu sisi saja. Orang Mekah itu sholat menghadap Ka'bah dari satu sisi. Tapi sekarang sudah melingkar, mengalami perubahan hal-hal yang kecil tidak prinsipal. Tapi intinya tetap menghadap Ka'bah, Jadi
tidak sah sholat misalkan menghadap TV. Di TV ada Ka'bah, dia sholat berimam kepada TV, itu yang tidak sah. Ya. Tapi kalau di hotel yang saya katakan kemarin itu, hotelnya kelihatan Masjidil Haramnya di situ, meski menaranya saja, dia cuma di jendela ini dia sholat, speakernya ke hotel ngikut dengan Masjidil Haram, sah. Karena berdasarkan ayat tadi, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, bukan syatral Ka'bah, tapi Masjidil Haram. Selagi itu bangunan Masjidil Haram, maka sholatnya sah. Tapi hotel Zamzam itu tidak termasuk, kan ada tower Zamzam. Tower Zamzam lebih tinggi dari bangunan Masjidil Haram. Dan ada hikmahnya juga kenapa menara Masjidil Haram itu dibuat tinggi, supaya hotel-hotel di sekitar itu bisa ngikut kepada Masjidil Haram. Ada beberapa hotel yang di sekitar Masjidil Haram itu mereka punya tempat sholat sendiri. Jadi jamaah yang mau sholat nggak perlu turun ke Masjidil Haram, cukup di hotelnya saja, karena Ka'bahnya karena Masjidil Haram masih terlihat. Jemaah muliakan oleh Allah. Nah, jual beli orang yang berakal ini harus balik, harus berakal. Kalau dia tidak berakal maka jual belinya nggak sah. Siapa yang nggak berakal? Orang yang mabuk, orang yang gila, orang yang tidur ngigau. Dulu di zaman jahiliyah ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hazam. Dia ini lagi mabuk dengan orang lain. Jahiliyah. Nah, ada satu rumah namanya Darun Nadwah. Sekarang itu mungkin kayak gedung MPR-nya. Gedung DPR MPR punya buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, punya buyutnya Nabi, semua keputusan negara harus diputuskan di situ. Pewaris Darun Nadwah, rumah besar ini ketika mabuk dengan Hakim bin Hazam, dia juallah itu rumah. Lagi mabuk nanggung. Ya udahlah, Darun Nadwah saja dijual. Lah berapa kamu jual? Ya seteko mabuk saja, seteko khomar saja. Sama Hakim bin Hazam dikasih seteko, sah. Dulu jahiliyah sah. Begitu dia sadar, kan kamu jual, bukan mabuk, nggak bisa. Ini saksi. Semua orang di tempat, apa kalau orang Batak bilang pak tertua itu namanya. Di pak tertua itu semua orang menyaksikan, sehingga tidak bisa dibatalkan jual belinya. Hakim bin Hazam inilah yang kemudian memiliki Darun Nadwah, punya buyut Nabi. Di rumah situlah Nabi direncanakan untuk dibunuh, itu di rumah itu. Semua perang Badar, perang Uhud, semua direncanakan di rumah besar itu. Rumah yang membangunnya adalah buyutnya Nabi, tapi mereka gunakan untuk berencana membunuh dan memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim bin Hazam memiliki rumah itu karena dia jual dengan seteko anggur khomar. Tapi nanti setelah Hakim bin Hazam masuk Islam di masa Muawiyah, dia juallah itu 10.000 dinar. Banyak memang itu. Kata Muawiyah, Hakim kok jual murah ini Darun Nadwah, ini kekayaan besar, cagar budayanya Quraisy, kamu jual dengan harga 10.000 dinar. Murah banget, kata Muawiyah. Dia bilang, apa ya Amirul Mukminin, mau aku beli juga seteko anggur kok. Aku jual 10.000 ya sah aja. Ya, sah aja. Dan usyirukum billah, kalian menjadi saksi di hadapan Allah. Harga penjualan rumah ini kuinfakkan fisabilillah. Hakim bin Hazam sahabat luar biasa. Dia pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, minta ini dikasih oleh Nabi. Minta ini dikasih oleh Nabi. Minta ini dikasih oleh Nabi 3 kali. Kali keempat dia minta, kata Nabi, tidakkah engkau ridho hidupmu kayak seperti nabimu? Masya Allah. Kata Hakim bin Hazam, sejak saat itu kuharamkan diriku menerima pemberian orang lain. Dia katakan, ya Rasulullah, pemberianmu ini adalah terakhir kali kuterima. Tidak akan kuterima pemberian orang lain. Wafat Abu Bakar menjadi khalifah, kasih dia gaji. Karena veteran perang. Dia bilang, enggak. Umar, kasih dia gaji. Tidak. Sampai dia wafat, tidak mau lagi menerima pemberian orang lain. Cukup. Janjiku kepada Rasul, tidak akan menerima pemberian orang lain kecuali pemberian yang terakhir ini ya Rasulullah. Waktu pokoknya Hakim bin Hazam itu. Tapi ajaibnya setelah itu nanti dia ketika dia wafat termasuk di antara sahabat yang kaya raya banyak hartanya. Ya, karena dia katakan cukup bagiku hidup seperti Nabi, gak mau mengulurkan tangan meminta lagi.
Hakim bin Hizam, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahiliyah dulu boleh orang mabuk tidak berakal boleh jual beli. Dalam Islam enggak. Anak kecil belum berakal, apalagi orang gila. Cuma kalau gilanya temporal, misalkan gilanya pada zuhur sampai asar saja, nah maka jual belinya sah saat dia waras. Nah tapi setelah dia nanti misalkan gila lagi, dia tidak bisa tuntut. Kenapa? Waktu dia jual beli itu dia waras. Tapi kalau dia namanya gila yang permanen, biar dia jual beli, maka jual belinya tidak sah. Jadi syarat pertama yang harus terpenuhi dalam jual beli harus akil balik. Muslim tidak menjadi syarat karena Nabi pun bertransaksi dengan Yahudi. Nabi bertransaksi dengan Nasrani. Nabi bertransaksi dengan orang-orang musyrikin. Jadi tidak ada masalah. Beda agama dalam berjual beli boleh. Ijar, sewa, menyewa, pinjam, meminjam boleh meski tidak beragama. Tapi syaratnya balik, akil, mutlak. Syafi'iyah kuat, kolot, ketat. Kental kalau Syafi'iyah. Kalau tidak balik, tidak berakal, jual beli tidak sah. Terus gimana solusinya? Barang bisa dikembalikan atau jual beli diulang. Kemarin tuh aku pas lagi mabuk tuh, ya udah kita jual sekarang. Utsman bin Affan itu pernah jual beli sama orang. Jadi tiba-tiba di tengah jalan ditawarkan, Utsman beli ini tanahku sekian. Oke, kata Utsman, ku bayar sekian, tapi uangnya nggak sekarang, ambil di rumah. Seminggu 2 minggu nggak datang. Akhirnya dicarilah oleh Utsman. Begitu dapat ketemu, kata orang tadi, ya Amirul Mukminin, kamu bayar tanahku murah kali. Kata Utsman, lah kamu yang nawarin harga, aku tinggal yes aja. Kalau kamu mau, ku kasih uangnya sekarang. Kalau kamu tidak mau, ku balikin. Batal jual beli kita. Apa kata sahabatnya Utsman tadi? Loh, kok kayaknya aku yang salah ya? Ya memang kamu yang salah. Salahnya apa? Kamu sudah jual beli, harganya tidak kamu jemput, tidak kamu ambil. Sekarang kamu bilang harganya kemurahan. Aku tawarkan harganya yang kamu mau berapa, ku terima, atau ku balikin barangnya, selesai. Loh kok bisa begitu Amirul Mukminin? Kata Utsman bin Affan, aku mendengar Nabi bersabda, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seseorang, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Lapang dadanya kalau menjual, lapang juga dadanya kalau membeli. Nah makanya kalau di masyarakat kita itu jual beli PHP ini agak repot. Kenapa agak repot? Orang sudah PO, pre-order gitu ya. Barang datang, begitu datang ambil barangmu. Aku udah jadi beli. Loh kamu udah pesen loh. Ya kan belum bayar. Lah makanya bayar kan repot itu. Akhirnya diposting. Hati-hati si Anu kalau mau menjabat jangan mau, dia suka PHP. Masya Allah, saya pernah ngalamin itu hari. Saya pernah beli Al-Quran, pen ini ada Al-Quran, diginiin baca. Saya beli 2, itu kan online harganya 1,5 juta. Saya beli 2, saya jual 2 itu 1,5 juta, kan murah. Dia beli 1 online 1,5 juta, saya jual 1,5 juta. Begitu datang, di cancel. Sakit hati kan dia. Tapi saya ingat tuh hadis Nabi dia sama tidak baru sama tidak syawal. Saya pulang sampai ke kampus ngobrol teman, bawa apa itu? Al-Quran loh. Itu apa? Dijual tadi ada orang PHP nggak jadi. Quran gimana? Begini, lah sini beli. Berapaan? Jadi kalau online sudah, sini bayar 2, 1,7 ya, 2 kan? Lebih mahal lagi 200. Nah, jadi samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Jadi ada hikmahnya. Jadi nggak bisa kita maksa orang. Kenapa? Karena jual beli belum sempurna. Dia masih pesan, akad belum terjadi, tabadul bertukar barang belum jadi. Jadi orang yang berjual beli belum sempurna jual belinya, boleh dia batalkan. Ini yang kadang masyarakat kita itu tidak paham. Tambah lagi PO. Jual barang PO itu barangnya belum jelas. Nah, nanti kalau kita baca terus, jual barang yang tidak dalam kekuasaan kita, tidak dalam genggaman kita, tidak sebagai milik kita, tidak sah. Barang masih entah di mana. Aku mau beli Ubicon nih. Oleh gampang ada. Kamu mau harga berapa? Yang harga 700 lah. Ada. Nanti aku cariin. Udah ada belum barangnya? Alah gampang. Haram, tidak boleh. Batil. Kenapa? Barang belum ada. Baru mau dicari. Yang benar bukan? Aku cariin dulu. Kamu mau harga berapa? Nanti aku cariin dulu. Ya. Kalau ada warnanya
tahunnya kondisinya begini, nanti ku kabarin. Begitu dicari dapat nih, ada dua nih, ada yang merah, ada yang hitam nih. Kamu mau yang mana nih? Yang ini tahun 2014, ini tahun 2019, ini harga sekian dan sekian. Baru boleh. Cuma sekarang tuh banyak orang PO DP dulu. Ini sekarang jual beli yang suka terjadi di masyarakat kita itu batil. Batil itu batal, tidak sah dan berdosa. Kenapa? Jual barang yang bukan miliknya. Barangnya mana? Belum ada. Jadi harus ada dulu barang. Jadi sebaiknya PO itu, pre-order itu barangnya jelas, harganya jelas, warnanya, sifatnya, ukurannya semua jelas. Ya kecuali misalkan kayak handphone. Ya kita ini misalkan Oppo itu mengeluarkan seri terbarunya. Kan ada warnanya, ada RAM-nya, ada gitulah. Speknya udah jelas dan harganya udah jelas, itu boleh. Ya, udah boleh. Ya. Yang lebih afdalnya lagi memang kita mau jual ke orang, kita sudah bayar ini, cuma tinggal menunggu datang. Itu lebih jelas lagi. Supaya lebih aman gimana? Tunggu aja barangnya nanti baru kita ijab kabul. Datang barangnya ini. Aku enggak mau ini dibaret-baret. Aku enggak mau. Berarti enggak jadi. Boleh dibatalkan karena belum sempurna ijab dan kabul. Ini masyarakat kita kadang sudah tidak memahami bahwa jual beli itu ada syarat orang yang melakukannya, ada syarat barang yang dijual belikan, ada syarat harga. Yang suka lagi kejadian salah besar, datang ke warung, ada beras nggak? Ada. Yang cap mangga, mangga habis. Adanya cap 9, cap lele, cap kakak. Ini berapa? Aduh, mamaku lagi dari rumah. Udah bawa dulu ya. Iya. Suka begini, ini bahaya nih. Tidak jelas harganya berapa. Nanti kalau mamaku pulang, kutanyain, oke, dibawa, dimasak. Ini jual beli yang tidak sah. Jual beli yang tidak sah. Kenapa? Harganya nggak jelas dan ini sering terjadi. Ini jual beli batil, bahkan tidak sah. Supaya sah gimana? Selesai nanti mamanya datang, jual beli ijab kabul kembali. Tadi ku ambil barang nggak tahu harganya. Tapi kalau main diam-diam aja bayar-bayar, ini yang menjadi masalah. Ya, masyarakat kita itu kadang suka keliru. Ada lagi kayak apa? Utang beras ya. Berapa sekarung? 120, utang dulu. Kalau namanya utang beras, bayarnya harus beras. Ya kan namanya utang beras. Itu bukan utang, itu namanya jual beli. Kan kita beli sebenarnya, cuma bayarnya nanti. Cuma kita menyebutnya utang. Rokok aja kamu ngutang, itu bukan ngutang. Ngutang itu rokok yang bayar rokok, itu namanya ngutang. Beras bayar beras, itu namanya ngutang. Tapi yang kita lakukan itu apa? Jual beli. Tapi saman muajjal, harganya, bayarannya belakangan. Dalam fikih disebut dengan jual beli salam. Salam itu apa? Terima barang dulu atau terima uang dulu. Nah, apa hubungannya? Kadang kita PO, kasih dulu uangnya. Nih, aku mau HP Oppo yang terbaru yang 8 juta. Nih uangnya 8 juta transfer. Itu jual beli salam namanya. Speknya udah jelas, warnanya udah jelas, ininya udah jelas. 8 juta, nih bayar. Masya Allah. Sehingga jelas jual belinya. Nah, jadi tidak dianggap sebagai utang. Aku utang dulu HP-nya. Ya cuma ini kan hanya bahasa ya sebenarnya. Kalau jual beli utang itu tadi hanya masalah bahasa dan insya Allah masih tetap sama-sama paham. Ya cuma yang jadi masalah tadi jual beli harga belum jelas. Maaf, 1000 kali maaf. Kita mau bantuin lah ngecat rumah. Berapa ongkosnya? Alah gampang kayak teman sendiri. Masa tanya-tanya. Selesai ngecat kasih 200.000. 200 satu rumah. Ayo teman sendiri. Ini jadi masalah. Tidak boleh. Ongkos upah dari awal harus jelas. Berapa ongkosnya? 700. Sudah 700. Sepakat di awal. Kita kan gitu kan sama teman. Sama teman aja kalau perhitungan gampang aja nanti. Makan siang dapat lah, kopi apa aman lah pokoknya. Masa sama aku. Begitu dikasih di luar ekspektasi. Kita harapkan 1 juta, 2 juta, ternyata 700.000. Ya makanya maaf kelemahan ustaz itu kan maaf kan tidak dianggap bekerja. Ustaz itu kan tidak tahu mau diamplokin berapa. Jadi itu hatinya. Jadi saya ke Badak apa namanya sana sebelum Bontak itu. Badak. Badak apa namanya itu? Ke sana
3 hari saya. Sementara saya tinggalkan di Balikpapan, jadwal-jadwal saya tinggalkan. Pulang dari sana, saya diamplopin 1.800.000. Kata teman-teman di sini, kapok yang kamu kasih ke aku aja udah 3 juta. Kamu kejar ke sana pakai sakit-sakitan. Ya, saya bilang ini kan bukan kerja. Ustaz-ustaz itu nggak kerja karena ustaz itu nggak ada diundang. Ustaz sekali ngisi ceramah 700, 500, 200 nggak pernah. Jadi yang dikasih ke ustaz-ustaz itu ya sebatas apa? Kafaah saja. Kafaah saja pemberian orang kasih alhamdulillah, nggak dikasih ya masya Allah. Itu aja masalah. Ya, jadi tidak bisa dianggap kerja. Jadi ustaz-ustaz atau yang apa istilahnya seumpama tidak bisa dianggap kerja. Ya jadi tidak bisa ustaz menuntut, loh aku kok bayar? Memang nggak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian mau dibayar berapa itu nggak ada. Jadi dikasih seberapa ya legowo. Dikasih banyak ya alhamdulillah, dikasih sedikit masya Allah tadi. Masya Allah. Jadi tidak bisa dianggap kerja. Tapi kalau yang namanya kerja, entah itu upah, entah itu ongkos, harus jelas di awal. Supaya apa? Transaksi kita ini halal, jelas. Banyak itu kadang kita anggap ya mungkin besar. Memang Pak Haji yang udah masa sih ngecat rumah segini dikasih 200, pasti paling sedikit 2 juta. Ternyata dikasih sedikit sama Pak Haji. Kan ganjel di hati. Lebih enak di awal. Berapa, kapan, bagaimana? Jelas di awal. Syariat fikih itu sudah cukup jelas. Cuma kadang itu sudah menjadi pelanggaran kita di dalam syariat. Jemaah muliakan Allah, mungkin besok masih kita bisa sambung perbincangan terkait tentang fikih muamalah ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kebaikan yang banyak di hari-hari akhir Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.